partisipan yang sudah bergabung bersama kita untuk kita boleh mengalami kebenaran firman bersama seluruh partisipan yang ada. Kita menyambut Pak Jusseldi Purba yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Shalom Pak Jusseldi. Ya, Salam Kak waktu Mardi, salam Kak Mardi. puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Pak Jusseldi kembali. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jusseldi. Baik, terima kasih Kak Mardi. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu semua yang ada di Koramdeo pagi hari ini. Eh, saya bersyukur beroleh kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan. Eh, saya bagikan eh, materinya lewat PowerPoint di sini. Terlihat ya Kak Mardi? Ya, terlihat Pak, jelas. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pagi hari ini saya ingin sharing di Koramdeo pada pagi hari ini tentang declare and display Christ. Eh, Kenapa eh, tema ini saya rindu sampaikan? Pada bulan September tahun yang lalu, eh, kami beroleh kesempatan untuk boleh menjadi bagian yang ikut hadir bersama-sama dalam eh, kongres ya, bisa disebut juga konferensi Kongres Penginjilan Sedunia yang diadakan di Seoul, Korea pada bulan September lalu, dan ini adalah pertemuan Lusan Movement yang tahun 1974 itu pertama kali diadakan oleh hamba Tuhan Billy Graham dan teman-teman mengadakan Kongres Penginjilan Sedunia waktu itu di kota Lusan ya, di Switzerland tahun 74. Kemudian pertemuan kongres itu kemudian bergulir begitu rupa. Awalnya eh, tidak terpikir bahwa itu akan berlanjut, tetapi kemudian Tuhan memberkati eh, pertemuan kongres itu sehingga kemudian itu dilakukan lagi dalam beberapa tahun kemudian. Waktu itu dilakukan di Filipina, kira-kira 14-15 tahun kemudian, lalu dilanjutkan lagi di eh, Cape Town di Afrika Selatan, kemudian yang keempat itu diadakan di Seoul, dan itu merupakan tahun yang ke-50. Jadi tahun 74, kemudian tahun 2024. Jadi 50 tahun kemudian, lalu ketika kami hadir di situ, saya sendiri rindu sekali untuk mendapatkan semacam afirmasi begitu ya, peneguhan. Karena dalam doa-doa saya berdoa, Tuhan ketika hadir di situ dan berkumpul semua hamba-hamba Tuhan dari eh, berbagai negara, bahkan waktu itu ada sekitar 5.000 peserta yang hadir, dan kira-kira dari hampir seluruh negara mengirimkan utusannya untuk boleh hadir di situ. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan rindu mendengar, eh, ingin membuka telinga, membuka hati, apa saja yang akan berlangsung dan apa yang disampaikan di situ. Biarkan itu menjadi peneguhan bagi saya, bagi kami, bagi gereja Tuhan. Dan itu yang rindu saya membagikan pada pagi hari ini. Dan ternyata temanya itu adalah dikatakan biarkan, ya biarlah gereja itu mendeklarasikan keruso, ya dalam bahasa Yunani keruso, memberitakan, menyampaikan, mempublikasikan, mengabarkan
Jadi biar gereja mendeklarasikan, kemudian menampilkan Kristus bersama-sama. Nah, saya melihat ini deklarasi tentang Yesus itu berjalan berbarengan juga dengan bagaimana menampilkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi declare tapi juga display. Kabarkan Yesus tapi juga tunjukkan tentang Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari secara bersama-sama. Saya melihat ini seperti kembali ke jemaat mula-mula kisah para rasul. Bagaimana kemudian mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka begitu bergairah memberitakan tentang Yesus. Mereka begitu dipenuhi oleh belas kasihan sehingga mereka memberitakan tentang Yesus. Tetapi kemudian juga ayat firman Tuhan dalam kisah Rasul 2 dikatakan bahwa mereka disukai. Mereka disukai oleh semua orang oleh karena cara hidup mereka. Jadi mereka mendeklar Yesus, tapi juga mereka menampilkan cara hidup yang baik bersama-sama. Sehingga kemudian jumlah mereka ditambah-tambahkan dengan orang yang percaya, dengan orang yang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jadi ini yang menjadi temanya. Lalu saya berpikir bahwa kalau semua sedang memikirkan tentang apa yang gereja hari-hari ini akan lakukan, apa yang gereja hari-hari ini sedang sibuk di dalamnya, maka kemudian dalam Lusan Movement ini, itu dinyatakan lewat tema ini bahwa inilah yang harus terjadi. Kita semua sebagai gereja Tuhan, kita mau memberitakan. Dan secara paralel kita juga mau menampilkan cara hidup yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan. Dan kita lakukan itu secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita berada dalam generasi yang saya mencoba amati mungkin sampai a silent generation. Ya, mungkin the greatest itu sudah mendahului kita, tapi a silent generation beberapa masih ada bersama dengan kita. Tentunya juga boomers, ya baby boomers. Kalau kita melihat di sini the silent atau tradisionalis itu 79 sampai 102 tahun. Ya masih ada yang bersama-sama dengan kita pada saat ini, masih hidup bersama-sama dengan kita. Ibu kami 85, ya berarti ada di golongan tradisionalis ini atau the silent. Lalu kemudian ada baby boomers, 60 sampai 78 tahun. Ya tentunya ini adalah orang tua kita yang masih bersama-sama dengan kita hari-hari ini. Lalu ada X, ya generation ini, saya dari generasi ini Bapak Ibu. Kemudian banyak di antara kita dari milenial masih muda dari 29 sampai 43 tahun. Dan hari-hari ini justru banyak mengambil tanggung jawab dalam gereja Tuhan. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa generasi milenial. Kemudian anak-anak kita, anak kami berada di generasi Z ini, 27 tahun, 23 tahun, 24 pada tahun ini, generasi Z. Lalu kemudian anak-anak kita di gereja anak itu alfa 0 sampai 13 tahun. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, hampir berarti ada 6 generasi yang hidup secara bersamaan hari-hari ini. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa panggilan bagi kita semua
supaya gereja Tuhan sungguh mengabarkan, memberitakan, mengkhotbahkan, mengumumkan tentang Kristus, tentang Yesus, dan juga menampilkan satu cara hidup yang disukai oleh karena cara hidup yang baik yang ditampilkan oleh anak-anak Tuhan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya memberikan tanda pada kata beritakanlah. Ini yang tadi bahasa Yunaninya, keruso. Yang artinya mewartakan, memberitakan, mendeklarasikan. To declare, mengumumkan, atau mengabarkan suatu pesan. Dan ini adalah perintah amanat agung bagi kita semua, termasuk juga di Matius 28 tentunya, untuk kita boleh memberitakan. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini memang gereja Tuhan harus secara aktif bersama-sama memberitakan Injil kepada segala makhluk. Menyelesaikan amanat agung. Karena itulah yang harus terjadi hari-hari ini, dan itu yang menjadi afirmasi tadi. Semua gereja, ya, semua lembaga pelayanan, semua lembaga misi, secara bersama-sama berkata, mari kita mendeklarasikan, mari kita memberitakan, mari kita mengkhotbahkan tentang Yesus, dan juga menampilkan cara hidup yang baik, sehingga mereka melihat cara hidup yang baik di antara kamu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ingin kita kembali, dan ini mungkin sudah berulang kali diingatkan, bahwa panggilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti yang terjadi pada murid-murid pada saat itu. Mereka berasal dari latar belakang mereka sebelumnya, menjadi nelayan-nelayan. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka dari latar belakang hidup yang sebelumnya sebagai nelayan. Lalu kemudian Yesus memanggil mereka. Ya, memanggil mereka untuk masuk ke dalam satu panggilan dalam kehidupan mereka di dalam Tuhan. Untuk menjadi seorang yang ditetapkan Tuhan. Bukan hanya menjadi nelayan seperti yang sebelumnya, tapi mereka kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dan ini adalah panggilan bagi kita semua di berbagai lini kehidupan, pekerjaan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala-penjala jiwa itu. Kemarin dalam Lusan Movement itu juga disampaikan, bahkan ditekankan sekali, karena ada hampir mungkin sekitar 95, bahkan mendekati 99%. Itu anak-anak Tuhan berada di marketplace. Hanya sekitar 1-2% yang secara full time itu memikirkan tentang pelayanan gereja nih. Ya, pelayanan di gereja. Hanya sekitar 1-2%. Tetapi selebihnya itu ada di marketplace. Sehingga sangat ditekankan betapa marketplace
atau workplace, dimanapun kita berada, bekerja di semua lini, kita kemudian dipanggil untuk memberitakan dan menampilkan Kristus. Dan itu dilakukan secara bersama-sama. Dan itulah pekerjaan amanat agung yang kita lakukan secara bersama-sama. Dalam Matius pasal 4 ayat 19, ketika kita kembali melihat bagaimana panggilan Tuhan bagi murid-murid, bagi para rasul, dan tentunya bagi kita semua. Karena ini terus dari generasi ke generasi, dari kisah para rasul sampai pada kita sekarang. Yesus berkata kepada mereka supaya mereka mengikutnya, menjadi muridnya, menerima dia sebagai Tuhan dan Guru, dan berjalan di jalan yang sama. Kita mengikut Yesus, the follower of Jesus. Kita mengikut jalannya. Ya, kita hidup sama seperti bagaimana Yesus berjalan, cara hidupnya. Kita kemudian berjalan di sana. Nah, ketika kita kemudian menjadi muridnya, menjadikan dia Tuhan dan guru kita, mengikuti jalan-jalan teladan yang Yesus sudah berikan. Kemudian dia mengubah kita menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengatakan tadi bahwa ini pada zaman kisah para rasul itu. Tapi itu terus berlanjut dari generasi-generasi sampai kepada kita. Dan kita tahu bahwa dalam Yohanes pasal 17 ayat 20, ini menjadi doa Yesus. Dan doa itu masih berlangsung sampai sekarang. Karena dalam doa itu dikatakan, dan bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti bukan hanya pada zaman kisah para rasul, tapi sampai sekarang, ya, karena Yesus berdoa untuk orang-orang percaya dari pemberitaan kita, dari pekabaran Injil yang kita lakukan, dari penginjilan yang kita lakukan, dari khotbah-khotbah tentang Yesus yang kita lakukan. Bagaimana kita kemudian mendeklarasikan tentang Yesus? Yesus sendiri berdoa. Berarti doanya itu bukan hanya pada zaman kisah para rasul, tapi doanya bagi kita sampai saat ini. Karena doanya Yesus bagi orang-orang yang percaya dari pemberitaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang menguatkan kita bersama-sama. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9-10, kita sangat ditegaskan mengenai bagaimana umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu dan kita semua, bagaimana orang-orang yang dikuduskan olehnya, menjadi miliknya Tuhan, umat kepunyaan Allah. Ada tujuan daripada semua orang yang terpanggil itu, supaya mereka memberitakan, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar seperti apa? Perbuatan besar yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita yang dahulu hidup dengan cara hidup menurut cara hidup dunia ini. Lalu Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga kemudian kita ada dalam terang firman-Nya. Kita hidup di dalam terang firman-Nya. Kita berjalan dalam terang firman-Nya. Dahulu kita berada dalam kegelapan. Dahulu kita dibelenggu oleh si jahat. Tapi kemudian kita dimerdekakan. Kemudian kita hidup dalam terang. Dan itu adalah panggilan kita semua. Umat pilihan Allah. Supaya kamu memberitakan. Jadi panggilan kita semua bersama-sama. Untuk memberitakan perbuatan ajaib. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Dan yang menarik Bapak Ibu, kita perlu untuk bersama-sama melakukannya, bersama-sama mendeklarasikan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Itulah yang membuat kemudian kita dalam doa ini, di dalam Coram Deo,
di dalam doa-doa umat Tuhan, dalam komunitas-komunitas anak Tuhan. Kita berdoa untuk semua rekan-rekan sekerja kita, semua pemercaya, semua jemaat Tuhan, untuk boleh bersama-sama, terlibat bersama-sama, terpanggil bersama-sama, melakukan bersama-sama, memberitakan dan menampilkan cara hidup daripada Kristus itu bersama-sama. Bukan hanya beberapa orang, tapi bersama-sama, terpanggil dan ikut serta untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, Bapak Ibu, kami ada pertemuan dalam, kami menyebutnya itu A3, Young Professional. Jadi profesional muda dari A3. Satu movement yang memperlengkapi para anak-anak muda untuk mengerti akan panggilan mereka di tempat mereka bekerja, di workplace-nya mereka, di marketplace di mana Tuhan menempatkan mereka. Kalau mereka mendapatkan panggilan khusus untuk menjadi seorang hamba Tuhan full-timer, dalam arti sepenuhnya memikirkan tentang pelayanan-pelayanan gerejawi, tidak apa-apa. Tetapi mereka didorong, dimanapun mereka bekerja, mereka menjadi hamba Tuhan. Dan mereka diperlengkapi untuk mereka boleh menjadi seorang yang punya iman, yang menular, punya iman yang berdampak, punya iman yang memberikan pengaruh di dunia kerjanya mereka. Nah, dalam pertemuan itu kami membahas juga tentang obstacles atau hambatan-hambatan apa yang sering terjadi di antara anak-anak Tuhan. Obstacles apa yang sering terjadi. Nah, gambaran seperti dalam layar ini, Bapak Ibu semua, ini menjadi rintangan, menjadi hambatan, menjadi obstacles yang sering dihadapi, dan kami membahas itu untuk mendoakannya, menemukan upaya-upaya sehingga kemudian kita bisa melewati rintangan-rintangan itu, melewati obstacle itu, sehingga kita menjadi begitu efektif di workplace-nya kita, di marketplace-nya kita, dan juga di pelayanan-pelayanan gerejawi yang kita lakukan. Bapak Ibu, sudah yang kasih, ada satu yang ditandai di situ. Yang pertama adalah tidak terlalu peduli. Saya menyebutkannya tidak cukup peduli. Ya, ada yang mengatakannya menjadi apatis. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang hilang. Mungkin kita tidak pernah menyatakannya, tetapi prioritas dan kehidupan kita seringkali mengungkapkannya. Kita tidak terlalu peduli dengan mereka yang terhilang. Kita tidak meluangkan waktu di tengah jadwal sibuk kita untuk berinteraksi dan terlibat dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Atau kita sudah lama berhenti mendoakan orang-orang terhilang di lingkungan dan di tempat kita bekerja. Kita tidak mempunyai teman yang non-Kristen dan hampir tidak punya interaksi apapun dengan mereka. Atau orang yang hilang berada pada prioritas yang rendah dalam hidup kita. Nah, ini menjadi obstacle pertama di mana kita jadi cenderung tidak cukup peduli dengan orang-orang yang terhilang. Bapak Ibu, kami juga belajar yang kedua, itu ada perasaan takut, ada ketakutan. Takutnya mulai dari apa pendapat orang lain tentang saya. Kalau saya memberitakan Injil, saya memberitahu tentang Yesus, apa pendapat orang lain tentang saya? Atau bagaimana jika mereka tidak menyukai saya atau keluarga saya? Ada yang menjadi seolah-olah tidak berdaya karena
merasa tidak disukai, dipinggirkan, ditertawakan, atau diejek secara terang-terangan. Atau kita khawatir kita kehilangan bisnis dan ketinggalan dalam promosi. Atau bagaimana jika mereka berhenti mengundang anak-anak saya ke pesta ulang tahun? Atau juga ada pertanyaan bagaimana jika kita berbicara tentang Kristus, membuat pertemuan dengan tetangga kita atau teman-teman kita jadi terasa canggung, awkward. Bagaimana jika mereka menyamakan saya dengan aliran sesat? Nah, ini ada orang yang bicaranya tentang Injil terus, ya. Lalu kita berpikir nanti mereka berpikir tentang saya sesat. Bapak Ibu, itu yang kedua yang kami coba belajar menjadi obstacle kita dalam membagikan iman percaya kita, mendeklarasikan tentang Yesus dan keselamatan. Lalu berikutnya adalah kurangnya belas kasihan, compassion. Kita kurang kasih, belas kasihan terhadap mereka yang terhilang. Kita sudah lama lupa bagaimana rasanya hidup tanpa harapan, tersesat, dan terpisah dari Kristus. Kita jarang memikirkan bahwa mereka yang tidak mentaati Kristus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kita hanya tidak terlalu peduli. Di bagian yang pertama tadi kita mungkin mengatakan kita peduli, namun kita jarang berseru pada Tuhan demi keselamatan mereka. Belas kasihan Paulus dalam Roma 9 benar-benar asing bagi kita. Karena dia berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi mereka. Ini bagian berikutnya dari pembahasan itu, Bapak Ibu. Yang lain adalah kurangnya pengetahuan Injil. Ya, kita mendengar dalam khotbah, buku, dan percakapan, tetapi mungkin kita kesulitan dalam mengartikulasikan kebenaran Injil dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi kita kurang dalam pengetahuan itu sehingga itu menjadi obstacle juga saat kita harus memberitakan dan mendeklarasikan tentang Kristus kepada orang lain. Yang lain dalam pembahasan itu adalah kurangnya keintiman dengan Tuhan. Ini hambatan terbesar dan paling signifikan dalam penginjilan. Jika kita tidak dekat, maka kita tidak setiap hari mengalami kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Dan kemudian karena kita tidak mengalaminya, seringkali juga kurang hati kita merespon dan tergerak untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu, yang lainnya adalah ada istilah Christian bubble, gelembung Kristen. Apa maksudnya? Karena kita hampir seluruh dari waktu yang kita punya, kita itu berinteraksi hanya dengan orang-orang Kristen. Kita tidak punya kesempatan untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Tentu saja bahwa kita punya komunitas, ya kita dikuatkan satu dengan yang lain. Tapi ada juga tujuan yang lain bahwa kita membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang yang belum percaya. Karena itu adalah sarana bagi kita untuk mengabarkan itu kepada mereka. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kesibukan, busyness. Ya, kesibukan. Kita terlalu sibuk dengan semuanya dan kemudian kita tidak punya waktu dan kita tidak punya kesempatan prioritas untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Lalu yang lain, tentunya ini tidak
tertuju pada kita yang ada di sini, karena kita semua adalah Bapak Ibu teman-teman yang eh, hidup dalam doa. Tetapi ketika doa kita kemudian mulai menjadi padam, kita sangat kurang dalam bergaul dengan Tuhan, sehingga doa kita yang seharusnya membantu kita menjaga misi kita tetap fokus, itu kemudian juga mengalami uh, penurunan. Yang lain Bapak Ibu itu adalah dosa kita sendiri. Kalau kita memberontak atau melakukan dosa, alih-alih mengakuinya atau menjauhinya, itu sebenarnya menjadi penghalang dari kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, bergerak dalam diri kita, dan itu juga menjadi penghalang saat kita memberitakan Injil dan menjadi saksi di dunia kerja kita, di tempat di mana Tuhan memanggil kita. Jadi Bapak Ibu sering kasih, itu menjadi uh, cermin, menjadi perenungan untuk kita kemudian mulai mengidentifikasi hal-hal apa yang mungkin menjadi obstacle, lalu kemudian kita berdoa, kita kemudian minta didoakan, minta diteguhkan, minta diberikan nasihat, supaya kemudian kita menemukan solusi-solusi, sehingga kita bisa mengatasi obstacle itu, sehingga kemudian penginjilan kita menjadi semakin efektif, semakin maksimal, dan semakin berbuah-buah. Demikian Bapak Ibu, dan ini menjadi bahan diskusi mungkin bersama-sama, hambatan apa yang menghalangi saudara kita dalam membagikan iman kita kepada orang lain. Kemudian hal yang kedua, langkah apa yang kita ambil, yang kita lakukan untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Mari kita berdoa sebentar. Bapa Surgawi, terima kasih Kau memanggil kami Tuhan dari hidup kami yang lama, untuk kami masuk dalam rencana Tuhan, dari kegelapan kepada terang, dari hidup kami yang mementingkan diri sendiri, yang berada di bawah penguasaan belenggu dosa, tapi kami dibebaskan, sehingga kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dan Kau memanggil kami untuk mengabarkan, mendeklarasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga boleh mengalami Engkau. Dan kami membahas beberapa hal yang seringkali diidentifikasikan menjadi obstacle atau penghalang-penghalang dalam kami menjadi efektif dalam menyaksikan tentang Kristus. Dan beberapa obstacle itu kami amati bersama, untuk kami boleh mengidentifikasi jika ada hal-hal yang menjadi penghambat buat kami juga, untuk kami boleh mengatasinya, melewatinya. Kami didoakan juga akan hal-hal itu, supaya kami kemudian menjadi semakin efektif, maksimal, dan kami berbuah-buah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hamba-hambamu, rekan-rekan sekerja, bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Juserdi yang sudah mengingatkan kita bagaimana kita declare, bagaimana kita display, bagaimana kita menyatakan dan menampilkan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini sangat menarik ya. Udah lama sekali. Kapan terakhir kali kita menginjil dan kapan terakhir kali kita membagikan hidup Kristus lewat keteladanan hidup kita ya. Aduh, ini keren banget hari ini. Thank you banget Pak Juserdi sudah mengingatkan kita di sini. Jangan kita sini hanya jadi pendengar, pendengar, pendengar. Tapi biar setiap kita diperlengkapi untuk setiap kita diutus di dalam setiap bidang, setiap aspek, dimanapun kita berada, sekolah, kampus, tempat kerja, rumah, kantor, pelayanan, gereja, bahkan ya
di kantin, di tempat main, di playground, tempat sekolah anak. Wah, itu semua adalah ladang misi kita ya, nggak mesti pergi sampai ke ujung-ujung yang jauh-jauh ya. Wah, thank you banget Pak Juserdi. Sangat menginspirasi setiap penghalang-penghalang dan hambatan-hambatan membuat diri kita sadar kita ada nggak ya penghalang-penghalangnya ya. Baik mungkin itu wah kurang peduli lah, mungkin takut lah, mungkin juga begitu kesibukan dan yang lain. Bahkan jangan-jangan itu adalah dosa dan ketakutan kita. Wah, ini keren. Nah, kita langsung aja akan masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesi yang kita nanti-nantikan. Di mana kita akan didoakan, kita akan tanya jawab langsung dengan narasumbernya ya. Nah, sebelum itu kita izinkan untuk tim screen boleh putarkan sedikit pengumuman sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Tim screen boleh memberikan kita sedikit pengumuman sambil kita toilet break. Silakan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita mau tetap semangat dalam Tuhan. Nah saudara, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang amat berbahaya, di mana saudaraku terjadi kehancuran hidup dari manusia. Karena manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian saudaraku mereka memberontak kepada orang tua. Dan akhirnya saudara, gereja menjadi rusak. Nah, karena itu saudara, jalan keluarnya adalah saudaraku mesti ada pemuritan yang alkitabiah di dalam saudaraku rumah tangga. Nah, sebab itu saudara, kita akan mengadakan pertemuan jaringan pria 2025 saudara, khusus diadakan ya untuk semua gereja-gereja. Ya, semua pria-pria boleh ikut acara ini. Diadakan saudaraku di Bali ya, di Nusa Dua, dan saudara ada pembicara-pembicara yang luar biasa yang akan memperlengkapi kita saudara, supaya kita menjadi pria-pria yang kuat, yang bisa memuridkan keluarganya sehingga gereja lokal menjadi gereja yang kuat dan sehat. Nah saudara, saya sendiri akan berbicara di sana. Kemudian ada Bapak Timotius Arifin, ya, Gembala GBI Rock yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan juga saudara tentunya Paul Cole, ya, anak dari pendiri Christian Men's Network. Dan kita juga saudaraku akan kedatangan Kasih Karsten, seorang ahli pembapaan, akan saudaraku mengajar kita bagaimana pria-pria bisa menjadi bapak yang maksimal dalam keluarganya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Craig Hill, dia saudara akan memperlengkapi kita bagaimana pria-pria dengan istrinya dalam hubungan covenant yang luar biasa. Mereka dapat menjadi berkat buat anak-anaknya sehingga lahir keturunan ilahi yang sangat luar biasa. Mari saudara, ya, kami mengundang semua jemaat, ya, saudara yang bisa hadir pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei di Bali, saudara. Ini adalah sebuah conference yang luar biasa, disertai dengan pemuritan pria dan juga ada KKR keluarga. Kita juga ada sesi buat wanita, saudara, Brilliant Mother, dan ini luar biasa. Nah, mari saudaraku, saya undang jemaat untuk mengikuti konferensi dan pemuritan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Mesbah Koram Deo Tubuh Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami undang Bapak, Ibu, Saudara boleh menuliskan nama Anda dan nomor telepon Anda. Kami rindu untuk boleh mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.